Halo semuanya, kita akan menyaksikan video mengenai perkembangan manajemen risiko selama kurang lebih 2 menit. Oke, sudah siap? Mari kita mulai. Di era ini mulai muncul gagasan dan tulisan tentang manajemen risiko pada industri asuransi khususnya di Amerika Serikat. Masih sama dengan era sebelumnya, di era ini semakin banyak tulisan mengenai manajemen risiko dari para akademisi maupun asosiasi. Pada tahun 1987, untuk pertama kalinya Departemen Manajemen Risiko ada di perusahaan yang pernah berbasis di Amerika Serikat, yaitu Merrill Lynch. Dan di tahun selanjutnya, Komite Basel di Swiss menerbitkan Basel I Accord tentang persyaratan minimum modal dalam menghadapi eksposur risiko kredit. Tahun 1992, investment bank di Amerika Serikat JP Morgan melakukan publikasi tentang risk model, sehingga penggunaan value at risk atau VAR pada suatu portfolio semakin berkembang. Tahun 1993, pertama kali digunakan istilah CRO atau Chief Risk Officer, dan di tahun 1995 adanya penerbitan standar manajemen risiko yang berlaku di Australia dan New Zealand. Tahun 2002 di Amerika Serikat sudah ada kerangka pengendalian internal yang dikenal dengan COSO. COSO juga merilis Enterprise Risk Management Integrated Framework pada tahun 2004. Pada tahun 2003 sudah ada peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko pada industri perbankan. Selanjutnya di tahun 2004 ada peraturan baru penerapan manajemen risiko yang mensyaratkan modal minimum bank untuk risiko pasar, risiko kredit, dan operasional, serta kewajiban publikasi eksposur risiko yang dikenal dengan Basel II. The International Organization for Standardization menerbitkan Standar Internasional Manajemen Risiko, yaitu ISO 31000 tahun 2008. Pada tahun 2010, Komite Basel merilis Basel III untuk merespon situasi krisis global di tahun 2008 sebagai tindakan manajemen risiko perbankan. Dan di Indonesia pada tahun 2012 sudah mulai berlaku risk-based capital pada industri perasuransian. Apa yang bisa kita pelajari dari sejarah perkembangan manajemen risiko baik secara global maupun di Indonesia? Dari sini kita bisa memahami bahwa kompleksitas bisnis menuntut adanya pembaruan peraturan dan kebijakan dari pemerintah maupun organisasi pengawas yang berkaitan, termasuk manajemen risiko, sehingga tidak ada kata terlambat untuk selalu menuju perubahan yang lebih baik dan berkelanjutan. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.